Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namiriliza, PM 1917051019. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yaitu yang pertama itu ada materi Meli mesin. Mesin Meli. Bila output pada mesin Moore berasosiasi dengan state, maka output pada mesin Meli itu akan berasosiasi dengan transisi. Mesin Meli ini sendiri didefinisikan dalam 6 tupel. Ada key itu untuk input dan state, dan sigma itu untuk input, ini untuk fungsi transisinya, key 0 state awal, dan ini untuk input dan output, dan ada lambda untuk output setiap transisi. Di sini langsung contoh untuk mesin Meli. State-nya dia ada Q0, Q1, dan Q2. Q0, Q1, dan Q2. Dengan input 0 dan 1. Kemudian ada outputnya Y dan T. Q0 itu state awalnya itu ada di Q0. Nah, kita lihat kan fungsi outputnya. Untuk output transisi untuk output Q0 input 0 itu outputnya T. Kemudian untuk Q0 input 1 outputnya T. Kemudian untuk Q1 input 0 itu outputnya Y. Kemudian untuk Q1 input 1 itu outputnya T. Kemudian untuk Q2 input 0 itu outputnya T, dan Q2 input 1 itu outputnya Y. Nah, jika mesin Meli menerima input 11, 01, 01, apakah diterima oleh mesin tersebut? Nah, kita lihat ini. Q0, 1101, 1, kemudian Q2, 1, 0101, dia T outputnya. Ya, untuk Q2 input ini outputnya Y, dan ini Q1 input ini outputnya T, dan Q2 ini T. Kemudian untuk input 110101 itu ditolak oleh mesin Melinya. Dia tidak mengeluarkan output. Dan itu yang kedua ada materi Moore mesin. Pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state. Mesin Moore itu didefinisikan dalam 6 tupel juga, di mana Q itu untuk input dan state-nya, sigma untuk input, ini untuk posisi transisi, Q0 untuk state awal, dan ini untuk input dan output-nya, dan ini untuk fungsi output untuk setiap transisi. Nah, perhatikan komponen state final dari def A dihilangkan karena di sini keputusan dimunculkan sebagai output. Nah, misal contoh penerapannya kan, misal ingin memperoleh sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3, di mana input dinyatakan biner. Mesin Moore yang bersesuaian bisa dilihat pada gambar 1. Pertama itu kan kita konfigurasi mesinnya sebagai berikut. Ada untuk state-nya ada Q0, Q1, Q2, kemudian dengan input 0 dan 1, kemudian ada output 0, 1, 2, dan state awalnya di Q0. Di sini untuk fungsi outputnya untuk Q0 itu ada 0, fungsi output Q1 ada 1, Q2 itu ada 2. Jadi dibuat seperti ini. Kan dia ada state Q0, Q1, Q2 dengan input 0 dan 1. Kemudian dia outputnya kan ada 0, 1, 2.
dan state awalnya di 0. Terus kan 5 mod 3 sama dengan berapa? Input 5 dalam biner itu 1, input 5 dalam biner 101. Urutan state yang dicapai itu Q0, Q1, Q2. Perhatikan state terakhir yang dicapai adalah Q2. Nih. Maka 5 mod 3 sama dengan 2. Gitu. Ketiga itu ada konversi mesin Moore ke Meili. Nah, ini kan untuk mesin Moore. Mesin Moore itu mempunyai state P dan Q dengan input A dan B, output 0 dan 1. State awalnya di P. Untuk P input A, dia tetap ke P, dan P input B dia ke Q. Kemudian untuk Q input A, dia ke P. Untuk Q input B, dia ke Q. Nah, jika dia P input A itu ke P, dia outputnya 0. Yang garis 0 ini adalah outputnya. Nah, ini satunya output. Kemudian dia jika P input P tadi, dia akan ke Q. Maka outputnya maka outputnya kan 1 di sini. Tapi untuk mesin Moore kita buat tabelnya seperti ini, tabel transisinya. Nah, jadi kemudian lanjut ke untuk hasil konversi ke Meili. Untuk state P itu kan input A, berarti dia balik ke berarti dia ke P. Outputnya 0. Dia output 0 ini tetap ditulis 0. Nah, untuk state P input B dia ke Q dengan output 1. Output 1 ini kita tulis di sini, di bagian di sini. Tapi untuk output ini tetap 0. Kemudian untuk Q input A, ini maaf, ini kesalahan pada garisnya, harusnya dia untuk Q input A dia harusnya ke sini, berarti dia P 0. Jika Q input B, dia kan outputnya itu ada 1, jadi output itu tulis di sini kan, jadi Q 1 kan output satunya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.